Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu Guru semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dimanapun berada. Perkenalkan, saya Sujat Miani MPD, penggerak komunitas bergema. Pada video kali ini, saya akan berbagi tentang panduan teknis fitur pengelolaan kinerja guru di platform Merdeka Mengajar PMM. Saya menggunakan PowerPoint yang disusun oleh tim Kemendikbudristek dan tim pengembang teknologi. Pengelolaan kinerja ini bisa Bapak Ibu akses melalui platform Merdeka Mengajar atau PMM, yaitu pada fitur pengelolaan kinerja. Pengelolaan kinerja untuk guru terdiri dari 3 tahapan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. Tahapan pertama yaitu tahap perencanaan. Pada tahap perencanaan, guru hanya perlu fokus meningkatkan kinerja pada salah satu indikator rekomendasi berdasarkan capaian rapot pendidikan yang telah terintegrasi di PMM. Tahap 2, pelaksanaan. Di tahap pelaksanaan, kepala sekolah akan melakukan observasi kelas dan melakukan penilaian berdasarkan rubrik yang telah disediakan di PMM. Tahap 3, penilaian. Pada tahap penilaian, kepala sekolah dapat melihat rangkuman pencapaian guru untuk predikat kinerja yang terintegrasi dengan sistem e-kinerja BKN. Sasaran pengguna pengelolaan kinerja. 1. Guru ASN. Mulai bulan Januari 2024, guru ASN, baik PNS maupun P3K, hanya perlu mengisi perencanaan kinerja melalui PMM yang terintegrasi dengan e-kinerja BKN. Untuk guru non-ASN baru dianjurkan. Untuk kepala sekolah ada 2 peran, yaitu sebagai atasan dan sebagai pegawai. Peran kepala sekolah sebagai atasan. Kepala sekolah berperan sebagai asesor dan coach bagi guru. Dalam pengelolaan kinerja, KS adalah aktor yang menyetujui dokumen SKP dan melakukan observasi. Sedangkan peran kepala sekolah sebagai pegawai, kepala sekolah juga mengisi SKP dan melakukan tahapan pengelolaan kinerja di PMM yang bisa dimulai 15 Januari 2024. 1. Perencanaan kinerja. Perencanaan kinerja seperti ini tampilannya ya Bapak Ibu. Akan tertulis mulai perencanaan kinerja 1-31 Januari. Silahkan diklik mulai. Setelah diklik mulai, Bapak Ibu akan diminta cek data diri Anda. Ketika melakukan ini, silahkan benar-benar dicek apakah sudah sesuai. Karena hanya bisa dilakukan 1 kali. Kalau Bapak Ibu sudah klik data sudah sesuai, maka sudah tidak bisa diedit kembali. Apabila memang ada yang perlu diperbaiki, bisa diklik menu edit. Selanjutnya, ada permintaan seperti ini, lanjut perencanaan kinerja dengan data ini, bisa diklik ya lanjut. Nah, kemudian akan muncul pertanyaan perencanaan kinerja. Pada tahapan perencanaan, sebagai guru dapat merencanakan kinerja Anda dengan memfokuskan satu indikator yang direkomendasikan berdasarkan rapot pendidikan. Akan muncul nanti berdasarkan rapot pendidikan masing-masing. Apabila tidak ada hasil capaian rapot pendidikan, Bapak Ibu dapat berdiskusi atau direkomendasikan oleh kepala sekolah. Perencanaan kinerja terdiri dari praktik pembelajaran, pengembangan kompetensi, tugas tambahan, perilaku kinerja, dan rangkuman. Jadi ada 5 tahapan yang akan Bapak Ibu isi nanti. Nah, kita mulai pada tab 1 yaitu praktik pembelajaran. Apabila Bapak Ibu ingin melihat dulu rapor pendidikannya, bisa diklik bagian ini dan akan muncul seperti ini. Nah, Bapak Ibu juga bisa melihat indikator lain untuk melihat rincian lain indikator yang direkomendasikan untuk perencanaan kinerja Bapak Ibu. Nah, selanjutnya dari indikator rekomendasi yang muncul, Bapak Ibu memilih satu indikator saja. Tapi kalau kurang sesuai bisa memilih yang lainnya. Setelah diklik, Bapak Ibu ke pengembangan kompetensi. Nah, untuk pengembangan kompetensi, Bapak Ibu akan mengisi rencana hasil kerja atau RHK
Yang perlu diperhatikan terdapat poin minimal, yaitu poin minimalnya adalah 32 dan maksimal 128 dalam satu semester. Pilihlah rencana hasil kerja sesuai yang ingin ditingkatkan. Pilih berapa target kuantitas yang ingin dicapai. Untuk menambahkan rencana hasil kinerja bisa tinggal diklik tambah ini. Bukti dukungnya berbeda-beda ya, tergantung dari RHK yang dipilih. Nah, silakan dicoba-coba ditambahkan saja dan apabila salah nanti bisa diklik hapus. Nah, apabila sudah selesai mengisi untuk RHK-nya, bisa lanjut ke tugas tambahan. Untuk tugas tambahan ini sifatnya opsional, jadi Bapak Ibu yang memang memiliki tugas tambahan yang diperhitungkan seperti kepala laboratorium, kepala perpustakaan maupun wakil kepala sekolah ya, bisa dimasukkan di sini. Selanjutnya ke bagian perilaku kerja. Untuk perilaku kerja ini orientasinya adalah berakhlak. Sehingga silahkan dipilih-pilih indikator yang sesuai ya dari berorientasi pelayanan dan seterusnya. Dan indikatornya bisa dipilih. Selanjutnya ke rangkumannya. Nah, pada rangkuman akan tertulis apa saja yang tadi sudah kita buat. Maka lanjut ajukan. Nah, setelah kita ajukan, kita tinggal menunggu persetujuan dari atasan. Nah, setelah dari kepala sekolah selesai disetujui, maka tugas Bapak Ibu adalah menyepakati rencana kinerja. Akan seperti ini. Apabila perencanaan kinerja sudah disetujui oleh atasan, kita cek perencanaan kinerjanya. Nah, akan terbuka kembali apakah ada penyesuaian dari atasan atau tidak. Kalau ada, bisa dicek di sini. Nah, kemudian selanjutnya ke hasil kinerja tambahan. Seterusnya sampai ke perilaku kerja. Nah, sampai di akhir diminta menyepakati, silahkan klik sepakati. Apabila sudah, kita ke tahapan pelaksanaan kinerja. Untuk pelaksanaan kinerja, kita bisa mengeklik cek langkah-langkah observasi. Nah, dalam hal itu kita perlu diskusi persiapan observasi kelas. Nah, kita akan mengumpulkan dokumen persiapan. Pada formulir diskusi persiapan, diperlukan adanya indikator apa saja yang akan diobservasi. Kita bisa mengeklik rubrik observasinya. Nanti muncul sesuai dengan apa yang Bapak Ibu pilih, indikator yang Bapak Ibu pilih. Bisa tinggal centang ini ya, perilaku spesifik yang ingin dipelajari. Ini bisa dipilih-pilih, kemudian upaya yang akan dilakukan untuk mempelajari target kita. Berikut ini merupakan formulir diskusi persiapan. Bapak Ibu perlu mengisi poin-poin yang nantinya akan diobservasi oleh atasan. Pilih perilaku yang ingin diperbaiki oleh kita dengan memberikan tanda checklist pada kotak ini dan isi kolom dengan upaya yang akan dilakukan untuk mempelajari target perilakunya. Selanjutnya kita diminta mengisi jadwal observasi. Ini didiskusikan dengan kepala sekolah, pilih tanggal untuk pelaksanaan observasinya kapan, pilih jenjang dan kelas yang akan diobservasi, tulis mata pelajarannya, kemudian kalau proyek yang modul proyeknya, kemudian gunakan kolom ini untuk memberikan informasi penting pada kepala sekolah. Kemudian kita akan mengunggah dokumen berupa RPP atau modul ajar, perangkat asesmen yang akan kita gunakan pada saat observasi. Kemudian klik kumpulkan jika semua sudah lengkap.
Dokumen berhasil dikumpulkan dan selanjutnya adalah kita menunggu kepala sekolah untuk melakukan observasi. Bapak Ibu dapat meneruskan kembali untuk mengumpulkan dokumen tindak lanjut bila kepala sekolah sudah selesai melakukan observasi. Kemudian halaman ini dicek secara berkala sampai kepala sekolah melakukan observasi praktik kinerja. Kita bisa klik cek rincian untuk melihat dokumen yang terdiri dari rincian observasi yang telah dilakukan oleh kepala sekolah. Nah, misalnya seperti ini, observasi dilakukan sesuai dengan jadwal, kapan, kemudian kepala sekolah akan mengisi dokumen observasi ini. Selanjutnya, setelah selesai observasi, Bapak Ibu akan melakukan diskusi tindak lanjut observasi kelas. Nah, apa saja dokumennya? Diklik kumpulkan. Nah, Bapak Ibu bisa cek hasil penilaian observasi. Bagaimana nilai dari atasan. Kemudian klik lanjut. Tindak lanjut bisa diisi refleksinya bagaimana. Nah, Bapak Ibu mengisi dengan menceritakan tantangan atau kendala yang dihadapi ketika melakukan praktik pembelajaran. Untuk tindak lanjutnya bisa memilih tindak lanjut dari PMM. Misalnya bisa memilih di sini, memilih materi pembelajaran di PMM. Bisa memilih satu atau lebih tindak lanjutnya. Kemudian, tuliskan rencana periode untuk mempelajari materi di PMM. Bisa menulis kapan waktunya. Kemudian pilih juga dukungan yang dibutuhkan oleh Bapak Ibu agar bisa melakukan tindak lanjut. Bapak Ibu juga bisa tindak lanjutnya dari pilihan belajar lainnya. Setelah selesai, klik kumpulkan. Berikutnya Bapak Ibu akan mengisi bagian 2C yaitu refleksi tindak lanjut observasi kelas. Bagian ini refleksi tindak lanjut, diklik kumpulkan. Nanti Bapak Ibu akan mengisi seperti ini. Pilihan belajar dari platform Merdeka Mengajar atau PMM. Di bagian kiri ini merupakan hasil pengisian rencana tindak lanjut Bapak Ibu, lalu klik selengkapnya untuk melihat lebih rinci. Untuk isiannya maksimal 500 karakter mengenai hasil inspirasi yang sudah didapatkan dari pembelajaran. Lalu diminta mengisi dengan perubahan yang akan dicapai maksimal 500 karakter. Selanjutnya, Bapak Ibu mengisi 3 tantangan yang paling sulit dihadapi saat melakukan perubahan. Kemudian bagian ini, bagian 6 diisi dengan rencana tindak lanjut untuk perbaikan. Nah, kemudian lakukan pengisian yang sama apabila Bapak Ibu memasukkan juga pilihan belajar selain menggunakan PMM. Kemudian Bapak Ibu bisa klik simpan draft kalau masih belum selesai dan akan diteruskan lain hari, atau dikumpulkan bila sudah selesai pengisiannya. Nah, setelah selesai, selamat. Pelaksanaan observasi kelas sudah 100% di sini. Selanjutnya, Bapak Ibu perlu mengumpulkan dokumen. Nah, sekarang pengumpulan dokumen bukti dukung. Bapak Ibu bisa klik di bagian pengembangan kompetensi, klik kumpulkan untuk mulai unggah bukti dukung. Bukti dukung berbeda-beda tergantung dari RHK yang sudah diusulkan dan sudah disetujui oleh kepala sekolah. Misalnya pada bagian pengembangan kompetensi, Bapak Ibu mengisi RHK meningkatkan kinerja satuan pendidikan dan atau karir melalui pelatihan mandiri. Nah, misalnya kita menggunakan poin 16 poin, klik di sini kumpulkan. Nah, nanti bisa diunggah. Seperti ini bisa mengunggah sertifikat topik berapa yang kita sudah dapatkan di periode ini ya, Januari sampai Juni. Klik unggah dan seterusnya. Sampai diklik kumpulkan. Nah, kemudian
Untuk bukti dukung bisa diunggah dari laptop, bisa juga dari bukti karya apabila itu sudah diupload di PMM, tinggal diambil saja karyanya. Nah, ketika bukti dukung sudah terunggah, Bapak Ibu bisa klik cek untuk melihat kembali hasil unggahannya, atau klik edit bila mau diganti dokumennya. Pengerjaannya bisa disimpan draft, bisa juga langsung kumpulkan. Berikutnya adalah pengembangan kompetensi. Ketika bukti dukung yang tadi sudah, kita bisa lanjut ke pengembangan kompetensi, ke bukti dukung yang lainnya. Nah, selanjutnya kalau udah kita pindah ke tugas tambahan. Nah, baik Bapak Ibu, mulai Januari 2024 silahkan lakukan pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah di PMM. Kita bisa mengaksesnya dari sekarang. Kalau Bapak Ibu ingin mempelajari lebih lanjut tentang materi-materi fitur pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah, bisa melalui link yang sudah disediakan, yaitu di link Tri Pengelolaan Kinerja PMM. Ini sudah disediakan oleh Kemendikbud. Selamat belajar Bapak Ibu. Selamat melaksanakan e-kinerja di PMM. Semoga lancar semuanya, sukses semua, semangat belajar, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Salam Merdeka Mengajar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.